Tapi maaf nih Kang Sule, kalau Natal lihat dan aku baca di media, kayaknya dia masih awalnya masih pengen memperbaiki. Iya. Tapi berarti dari Natalnya udah sama sekali menyerah atau? Aku menyerah. Ada usaha dulu sebetulnya untuk mempertahankan. Sebelum pergi ada usaha. Tapi apakah ini menjadikan trauma nggak buat Natali? Iya. Bercerai dari Sule, Natalie Hosker ngaku menyerah hingga rasakan trauma, berharap bisa buka hati. Keputusan Natalie Hosker bercerai dengan Sule mantap, kini akui menyerah hingga rasakan trauma. Menjalani rumah tangga dengan Sule tampaknya sulit dilakukan Natalie Hosker. Belum genap 2 tahun menikah, Natalie menyerah dan bersikeras untuk bercerai. Kendati begitu, keputusan Natalie itu dibuat bukan secara spontan dan emosional, melainkan telah dipikirkan secara matang. Hal itu terungkap dalam obrolan Natalie Hosker di acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. "Aku menyerah," ucap Natalie Hosker kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat menjadi bintang tamu di FYP seperti yang dikutip pada video YouTube Trans7 Official pada Kamis 28 Juli. Kalau untuk aku ya pribadi ya, kalau untuk aku udah gak ada sih, karena aku udah karena udah ini aja udah Keputusan bulat? Iya udah bulat udah. Sebelum memutuskan pergi dari rumah Sule, rupanya Natalie Hosker sudah berusaha untuk memperbaiki masalah yang melanda rumah tangganya. Natalie Hosker tampak membatin, matanya Natalie berkaca-kaca saat Raffi Ahmad menyinggung soal trauma berumah tangga. Mungkin traumanya sesaat saja, mungkin nanti juga bisa balik membuka hati lagi, lanjut ibu anak satu itu. Tapi maaf nih Kang Sule, kalau Natal lihat dan aku baca di media, kayaknya dia masih awalnya masih pengen memperbaiki. Iya. Tapi berarti dari Natalnya udah sama sekali menyerah atau? Aku menyerah. Ada usaha dulu sebetulnya untuk mempertahankan. Sebelum pergi ada usaha. Tapi apakah ini menjadikan trauma nggak buat Natali? Iya. Atau mungkin ya gini, maksudnya kan kita kalau ngobrol di belakang layar nih nggak ada kamera kan, hal kan bisa terjadi. Maaf ya jadi nangis. Apa? Trauma. Mungkin traumanya saat aja, nanti juga bisa ini lagi. Traumanya. Raffi Ahmad lantas penasaran dan menanyakan hal yang membuat Natalie Hosker trauma. Traumanya apakah nama Sule besar? Kan mungkin beda ya, kalau orang biasa berantem ada rumah tangga. Orang biasa kan gak blow up, apakah ini traumanya karena seseorang yang punya nama besar? Kata Raffi Ahmad. Mendengar pertanyaan itu, Natalie Hosker menegaskan masalah rumah tangganya dengan Sule, bukan karena orang lain. Itu bisa dibilang kan orang luar, netizen. Aku nggak peduli sih kalau netizen mau ngomong apa, merendahkan aku seperti apa nggak aku peduliin. Traumanya sama pernikahan, kata Natalie Hosker sembari mengusap air matanya. Itu kan bisa dibilang orang luar, netizen. Ya. Aku nggak peduli sih kalau netizen mau ngomong apa, mau merendahkan aku seperti apa, nggak. Natalie Hosker mengaku sudah berusaha yang terbaik untuk menjadi istri Sule dan ibu bagi anak-anaknya. Bagi aku ini usaha terbaik yang aku kasih selama aku hidup. Ini usaha terbaik, maksudnya masuk ke keluarga sayang sama anak-anak, kata Natalie Hosker. Natalie Hosker menyinggung tentang potensi rujuk dengan Sule. Meski belum ketok palu resmi bercerai, Natalie Hosker sudah tegas untuk tidak mungkin rujuk dengan komedian Sule. Hal tersebut diungkapkan Natalie Hosker menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambyar, Rabu 27 Juli. Natalie Hosker menangis akui trauma dengan pernikahan. Pelawak Sule yang sekarang ini ada di ujung tanduk, Natalie Hosker mendadak nangis. Natalie Hosker sudah membulatkan tekad untuk bercerai dari Sule dan mengaku kegagalan mempertahankan rumah tangga dengan Sule membuatnya trauma dengan pernikahan. Wanita yang menikah dengan Sule tahun 2020 itu bahkan tidak bisa menahan air matanya ketika berbicara tentang pernikahan, seperti terlihat dalam program FYP Trans7. Mungkin traumanya sesaat saja, nanti juga bisa balik lagi, hatinya bisa sembuh lagi, ucap Natalie sambil menangis.
Rasa trauma itu bukan karena memiliki pasangan terkenal sehingga kehidupannya terus disorot. Baginya, tidak penting pendapat orang lain yang menggunjingnya, tapi rasa trauma Natalie itu disebutnya karena pernikahan itu sendiri. Trauma sama pernikahan, ucap Natalie. Bagi aku ini semua usaha yang aku kasih yang paling terbaik selama aku hidup. Lanjutnya. Lebih lanjut, Natalie menjelaskan maksud ucapannya tentang usahanya menjalani pernikahan dengan Sule yang telah memiliki 4 orang anak saat itu. Ini usahaku terbaik untuk masuk ke keluarga untuk sayang sama anak-anak, ujar Natalie. Bagi aku, ini semua usaha yang aku kasih yang paling terbaik selama aku hidup. Oh iya, effortnya lebih banget. Ya, bisa dibilang gitu. Setelah semua beban hidup kamu, perjalanan hidup kamu yang cukup berat, ini justru paling berat. Ini usaha aku terbaik, maksudnya untuk keluarga gitu, untuk sayang sama anak-anak. Ya. Melihat lagi ke belakang tentang keputusannya menikah dengan Sule yang telah memiliki 4 orang anak, Natalie bukan tak sadar atas status Sule, tapi keputusan menikah dibuat karena Natalie termasuk orang yang bucin karena sudah mencintai seseorang. Aku kan orangnya bucin, budak cinta, karena waktu itu mu'alaf juga. Aku percaya bisa membimbing aku, tutur Natalie. Selain itu ada alasan lain Natalie memutuskan untuk menikah dengan Sule. Karena Natalie merasa menemukan sosok ayah yang sudah lama tidak dia rasakan dengan hadirnya Sule. Apakah karena Natalie sudah cukup lama tidak ada sosok ayah dalam hidupnya, kemudian ada seorang laki-laki yang bisa berbagi rasa? Tanya Irfan Hakim. Iya, kata Natalie Oskar yang tidak bisa melanjutkan ucapannya lagi. Natalie diketahui mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cikarang pada 3 Juli 2022. Curhat ke Raffi Ahmad sambil nangis, Natalie Oskar trauma nikah gara-gara Sule. Pernikahannya dengan Sule yang berakhir membuat Natalie Oskar trauma untuk kembali merajut rumah tangga. Hal ini diungkapkan Natalie saat hadir sebagai bintang tamu yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Raffi Ahmad awalnya bertanya pada Natalie, apakah hubungannya dengan Sule yang berujung perceraian membuat luka yang dalam di hatinya. Menanggapi pertanyaan Raffi, Natalie Oskar semula tersenyum tipis sambil menggigit bibir. Tiba-tiba air mata pun tidak bisa dibendung. Trauma? Tanya Irfan Hakim menegaskan yang dikutip dari YouTube Trans TV pada Kamis 28 Juli. Natalie Oskar mengaku tidak menutup kemungkinan hatinya akan terbuka lagi di kemudian hari. Ia berusaha berpikir positif bahwa trauma yang dirasakannya hanya sesaat. Mungkin traumanya sesaat saja, nanti juga bisa balik membuka hati lagi, ujar Natalie Oskar. Raffi Ahmad kembali bertanya apa yang membuat Natalie trauma, pernikahan pribadi atau karena urusan rumah tangganya menjadi masalah publik juga. Traumanya apakah karena nama besar Sule? Kan mungkin beda kalau orang biasa berantem ada rumah tangga. Orang biasa kan gak blow up. Apakah ini trauma karena seseorang yang punya nama besar? Tanya Raffi Ahmad. Natalie Oskar pun menegaskan trauma yang dirasakan bukan karena hujatan warganet. Justru pernikahannya bersama Sule lah yang menjadi penyebab utamanya. Natalie Oskar tak hapus foto Ferdi dari Instagram, alasannya bikin mewek. Natalie Oskar akhirnya buka suara mengungkap alasan dibalik dirinya tidak menghapus foto kebersamaannya dengan Ferdi, anak Sule. Menilik akun Instagram miliknya, Natalie Oskar menghapus semua kenangan bersama Sule dan anak-anaknya. Namun Ferdi sebagai pengecualian. Perihal itu Raffi Ahmad penasaran bertanya kepada ibu sambung Rizky Febian tersebut. Dengan suara bergetar dan tak kuasa membendung air mata, Natalie Oskar pun menangis sambil menyebut kalau Ferdi sudah dianggap seperti anak darah dagingnya. Begitu juga sebaliknya. Ferdi sudah kayak anak aku sendiri sih. Dari umur 8 tahun kalau nggak salah, dia tuh menganggap aku kayak ya ini mamah aku. Ujar Natalie Oskar sambil menangis dikutip dari tayangan For You Pagi atau FYP pada Kamis 28 Juli. Menurutnya hubungan mereka sangat dekat bagi ibu kandung dan anak. Hal itu sangat dirasakan Natalie setiap dia galau. Ferdi yang seolah paham akan selalu menemaninya.